kenapa yang namanya kenapa ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus? Karena Tuhan itu adil dan juga Tuhan itu penuh kasih gitu. Dia bilang gitu kan? Saya bilang. Terus Tuhan itu harus menjadi manusia untuk menunjukkan kasihnya dan dia harus menjadi manusia untuk menunjukkan keadilannya. Tuhan kan sudah buat ini ketentuan bahwa kalau berdosa harus mati. Upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Ya. Lah, yang bisa melakukan hal itu nggak mungkin ada satu manusia pun. Itu yang didoktrin di saya, yang saya percaya pada saat itu. Ya iya juga sih waktu itu kan saya yakinnya itu, bener nggak? Iya. Koko juga waktu itu kan dulu gitu. Iya. Enggak kok. Jadi bahwa Yesus mati buat manusia karena kasih dan Bapa itu adil. Bapa itu memang megang kata-katanya. Ibarat saya sampai ngomong, masa Tuhan ngejilat di ludahnya lagi, dia sudah buat hukuman, terus diganti hukumannya. Sampai aku ngomong gitu loh. Karena dia kan sudah mulai ngomong gitu, aku juga ngomong gitu dong. Pada saat itu ya, debatnya. Terus akhirnya pas waktu setelah berlanjut seperti itu, berlanjut ngobrol-ngobrol, dia ngomong, lah kan dia Tuhan. Terus? Dia maha pengampun, dia maha pengasih, yang ngampunin tinggal ngampunin aja. Mulai itu, di situ mulai terusik saya. Kenapa harus repot-repot jadi manusia gitu ya? Iya, maksudnya itu, karena sekarang gini, kalau Yesus mati buat seluruh manusia, lain perjanjian lama gimana? Umatnya Nabi Musa siapa gitu yang... Iya, kan dia. Terus intinya kalau yang dulu kan berarti intinya sudah diampuni, ya udah diampuni. Makanya Musa... Abraham, Ishak, Yakub yang kita percaya, Nabi Elia, ya kan, yang Nabi Elia bahkan diangkat, dia belum ketemu Yesus, ya kan, sudah diampuni ya? Sudah diampuni, lah kenapa harus ada Yesus? Berarti gitu? Kalau gitu kan, kalau memang keturunan Adam dan Hawa ini bawa dosa waris, berarti kan orang-orang sebelum Yesus pun udah bawa dosa waris kan? Iya, harusnya dihukum juga kan? Iya, itu siapa yang ngampunin gitu kan? Ya, itu yang pertama mulai semakin aku mulai penasaran juga kan. Awal-awal aku yang seperti saya bilang, udahlah enggak gitu. Nah, pas mulai terakhir ke arah yang ke sini-sini lagi, ya dia tinggal ngampunin doang. Maha pengampun, ya suka-suka dia lah, dia kan Tuhan ibaratnya. Tuhan bisa melakukan apa aja gitu. Jadi semakin ke situ kan saya mikir juga gitu loh. Intinya kalau memang seandainya Allah mau mengampuni, ya mengampuni aja. Kan maha pengampun. Maha pengampun gitu. Maha adil, ya dia tetap adil. Karena ternyata di Muslim, lu punya dosa, lu akan tetap akan dihisap kan nantinya gitu. Yang itu yang orang Kristen nggak tahu. Karena mereka nggak mau mempelajari. Kalau istilahnya pada saat saya ngomong itu, pada saat kita mau mempelajari sesuatu, kosongin dulu gelasnya. Ada tuh istilah teman saya yang ngomong kayak gitu kan. Begitu ya. Jadi kalau pengen tahu, kosongin dulu gelasnya. Itu ngumpet mulu mukanya. Kosongin dulu gelasnya gitu kan. Karena kalau ada isi susah pasti. Ya kan kecampur-campur. Jadi akhirnya di situ saya mulai mencari tahu, saya mulai gelisah. Nah, disinilah titik mulai journey-nya. Waktu itu kan ngebahas agama samawi. Di situ mulai saya merasakan dari yang logik tadi menuju kolbu. Jadi pada saat itu entah kenapa memang momennya saya nih harus ke gerejanya adik ipar saya. Nah, waktu itu karena mamanya adik ipar saya itu kan meninggal. Jadi saya nggak sempat gereja di tempat saya kebaktian lah di gereja dia supaya sama-sama bareng-bareng ke sana. Saya itu lagi penasaran agama samawi itu apa. Saya sampai di situ. Sampai di situ yang dibahas agama samawi. Kayak kejawab gitu, kepenasaran saya, ya kan? Ternyata agama samawi itu dia bilang dulu agama samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen dan Islam. Gitu. Nah, dan pada saat dia berdoa, dia menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi nggak nyebutin Allah Ismail. Kalau di Al-Baqarah kan Allah Ibrahim, ya kan? Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ismail, ya kan? Nah kalau di sini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail nggak disebut. Nggak disebut. Tapi kan berarti ini Allah yang sama yang kita sembah, berarti punya power. Gitu loh pada saat saya di gereja itu. Tapi ya enggak lah,
saya harus terus mempelajari gitu kan. Saya nyanyi, saya terus ke gereja sampai saya masih tetap jadi song leader. Saya mulai nggak mau pelayanan lagi itu antara September Oktober deh, saya ingat aku. Mulai dari situ aku mulai tolak terus pelayanan. Karena hati udah mulai ini kan. Jadi sebelum itu masih jadi song leader tapi galau gitu. Tapi aku paksain supaya iman aku jangan goyah gitu kan, tetap gitu kan. Jangan goyah gitu. Karena kan namanya dari dulu dari lahir aku juga sampai bawa orang banyak banget tanggung jawabnya, moralnya gitu kan. Masa iya gitu kan, nggak mungkin gitu. Nah, setelah agama saya segala macam itu mulai nih kalau buat aku penasaran ya. Akhirnya jalan tengah di sini yang paling nggak enak. Kayak aku tuh dipersimbangkan gimana sih, kayak biasa hidup punya pegangan, nggak punya pegangan nih kok. Kita di tengah mau Kristen iya, Muslim nggak juga, ya kan? Saya mau ngomong Yesus Tuhan, lidah udah mulai berat gitu kan. Tapi mau ngomong sepenuhnya Allah juga masih belum gimana-gimana banget pada saat itu. Ya. Akhirnya saya cari tahu doa yang mustajab itu di sepertiga malam. Ya kan? Sepertiga malam. Tapi doanya tetap cara Kristen waktu itu. Tapi saya doanya bilangnya Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Karena menurut saya mau ke sini mau ke sana sama nih. Bener nih, Allahnya sama. Iya. Ya kan? Nggak salah. Saya bilang, jadi saya bilang, ya Allah tolong kasih tahu saya sebenarnya Yesus itu Tuhan apa enggak sih? Saya berdoa saya berdoa kepada Allah Bapa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Saya bilang gitu karena kan sama nih. Ya, saya nanya nih. Itu sepertiga malam pertama. Nah, di situ journey kalbu makin kelihatan. Saya mulai ada beberapa penglihatan. Jadi saya pada saat berdoa itu tampak kayak ada gambar salib silver besar, itu menenggelamkan ada cairan emas seperti itu menenggelamkan si salib itu sampai benar-benar hilang. Oh, salibnya yang tenggelam? Iya, salibnya tenggelam. Cuman apaan ya? Cuman kan saya simpen dalam hati, maksudnya enggak lah, enggak apa-apa, itu masih belum pasti, belum jelas. Nah, yang kedua saya kayak di atas ngelihat langit cerah banget biru seperti itu, kayak ada aliran sungai gitu kecil juga. Nah di situ ada mengalir lagi nih yang emas tadi, cuman keluar kayak huruf Arab gitu. Cuman saya nggak ngerti itu apa artinya kan namanya, saya nggak ngerti. Nah di situ mulai nih saya nanya-nanya nih, tapi jujur saya masih pakai kalung salib. Saya mulai nanya sama teman saya, itu kok ada penglihatan begini-begini ya, begini-begini. Saya cerita gitu kan, maksudnya saya melihat salib terus. Yang kedua baru saya open gitu. Nah, pas saya ngomong cerita tentang itu, dia tunjukin tulisannya begini nggak? Sampai 3 kali, yang ketiga ternyata La ilaha illallah. Dan tulisannya begitu? Iya, dan pada saat saya lagi doa yang malam-malam yang saya penglihatan itu, hati saya benar-benar tergerak untuk membaca Al-Ikhlas. Makna Al-Ikhlas. Nah, setelah itu di tengah hari kan hati saya lagi gunda-gunda gulana. Nah, ingin menenangkan hati saya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati saya tuh pengen ngomong itu terus suruh banyak-banyak. Ternyata pas ketemu teman saya itu la ilaha illallah. Sampai aku nggak habis pikir. Sampai ini kayak saya sampai nggak habis pikir itu kenapa. Maksudnya kok ya udah itu kan makin perjalanan logik saya dilengkapi dengan perjalanan itu juga gitu loh. Saya tahu Allah tuh tahu banget cara nyentuh hati saya. Gitu. Nah, akhirnya di yang ketiga di sini yang akhirnya saya ada melihat ada masjid sama taman-taman di depan itu bagus banget, bunga, taman kayak gitu merah. Cuman saya nggak bisa masuk. Itu penglihatan lagi. Iya. Dan saya ngelihatnya itu dan saya nggak bisa masuk di situ, dan di hati saya mengatakan untuk saya masuk situ cuma bisa lewat sholat. Saya maksain diri belajar sholat, sampai ke toko Gunung Agung saya cari buku sholat. Saya cari buku sholat waktu itu ke toko Gunung Agung. Nah saya mulai baca-baca ya, gimana ya nggak mungkin langsung bisa hafal kan, banyak kan itu. Nah akhirnya bareng sama temen ke Masjid Istiqlal, beraniin diri. Dianterin ya. Tapi masih pakai kalung salib? Disembunyiin kan, tapi kan waktu itu kan. Iya masih pakai kalung salib. Iya disembunyiin gitu.
Karena pengen ngerasain dulu ini. Gitu. Masih pakai karung salib masuk. Nah di sini tuh perjalanan aku menuju Muslim itu tuh saya minta ajarin orang berwudu tuh, bayangin 3 kali orang nolak aku loh. Saya sampai nggak nyangka, maksudnya maaf ya, kok bisa ya orang Muslim, kan aku cuma minta ajarin wudu gitu kan. Minta ajarinnya ke orang yang di Istiqlal. Di Istiqlal kan saya tempat wudu nih. Nah di tempat wudu itu, Bu, saya masih pertama sekali, saya pengen belajar wudu, boleh diajarin ya gitu. Oh maaf, saya lagi sibuk karena udah mau buru-buru pergi. Ya udah, tapi terus? Hati saya tetap cari lagi nih. Bu, maaf, saya boleh izin nggak mau diajarin wudu gitu. Sebentar ya, ibu-ibu agak tua Pak Rubaya gitu lah. Sebentar ya, tapi nggak balik-balik tuh ibu. Akhirnya ada satu ibu-ibu, Bu maaf ya, saya baru banget pengen belajar wudu. Akhirnya dia ajarin, mulai dari mulut, hidung, kuping ya, gitu. Udah akhirnya saya rasanya tuh pas sudah ketemu tuh kayaknya lega banget gitu kan. Awalnya nggak ngerti tempat wudu, saya udah mau naik tangga tuh masuk. Ternyata suruh balik lagi. Namanya nggak tahu kan. Nah pas waktu saya naik, pas waktu saya jalan, yang lucu nih teman saya. Kita lihat aja nih, pasti dia bakal keluar. Maksudnya nggak mungkin dia berani kan, maksudnya ke dalam situ, maksudnya nerusin, ngambil wudu segala macem, gitu kan. Yang ternyata yang di luar ngomong nih, ini bakal keluar nih, gua tunggu aja dia bakal keluar nih. Jadi nggak taunya enggak gitu kan. Pas aku sudah selesai wudu, saya balik lagi ke tangga, tujuannya mau ngejar biar jamaah. Kalau jamaah kan ngikutin, jadi bisa belajar gerakan. Memang tapi Allah tuh untuk dengan aku tuh beda kali ya. Bayangin, aku kan belum punya mukena. Aku nggak ketemu mukena sama sekali. Lah terus pas masuk itu belum pakai hijab? Nggak pakai hijab, tapi kan bajunya ketutup. Bajunya ketutup kan, sopan gitu kan. Maksudnya, ya saya nggak ketemu mukena, tapi alhamdulillah ada orang Aceh. Terus? Akhirnya nemenin aku lah, nungguin mukena berdua. Nah si orang Aceh ini tuh, saya bilang nanti itu ya, boleh ya jamaah ya kita ya, berdua aja gitu. Akhirnya pas ngobrol-ngobrol, aku ceritain lah kisah aku. Itu udah sadar apa belum? Belum sadar. Itu belum sadar? Belum. Karena aku penasaran dengan penglihatan aku pengen. Iya. Aku pengen ini dulu. Pengen apa namanya tuh? Sholat. Gitu. Nah pas aku sadar, itulah baru kalung aku lepas semua. Udah yakin akunya. Jadi pas di Istiqlal itu jadi sempat sholat jamaah? Nggak sempat. Nggak sholat. Nggak sholat jemaah, saya sholat sendiri. Tadinya kan mau berdua nih. Yang lucu datang nih sebiji doang. Yang pakai apa? Yang mukenanya cuma datang satu doang. Jadi saya harus nunggu dia selesai. Tapi udah bisa sholat sendiri waktu itu? Nggak tahu itu bener apa enggak sih. Maksudnya saya seingat saya dan sebatas kemampuan saya. Yang penting niat saya benar-benar pengen bisa belajar sholat. Saya pengen masuk ke dalam yang masjid yang saya lihat itu. Saya pengen masuk di dalam itu ada apa gitu. Kok saya nggak boleh masuk gitu kan, aku penasaran. Waktu nyari buku sholat itu buku yang ini bukan? Enggak, kecil supaya bisa disembunyiin. Tapi ini aku lihat juga di toko Gunung Agung. Tapi udah bawa aja itu. Ini lebih komplit ini. Oh ini lebih komplit ya? Iya. Ada yang lebih tebal lagi tapi kebanyakan lah. Ini yang standar lah. Aku yang kecil itu biar enak kan dibawa. Terus kan karena kenapa kecil biar bisa disembunyiin di bawah jok. Jok apa? Jok mobil. Kenapa bisa disembunyiin? Kan aku nutup-nutupin kalau dari keluarga aku kan. Oke. Terus setelah sholat setelah itu nggak lama baru sadar. Saya dapat penglihatan yang keempat, yang terakhir lah, yang benar-benar membuat saya syahadat. Di situ ada matahari gede banget, kayak sudah deket banget sama bumi. Yang masjid yang saya lihat, yang saya pengenin masuk itu, kena lagi tuh yang lelehan air emas itu sampai menutup semua masjid itu gitu loh. Nah, pas waktu saya baru tahu, sumpah demi Allah, saya nggak tahu kalau ternyata kalau hari kiamat itu yang namanya matahari kan di Al-Quran itu cuman berapa jengkal dari bumi kan. Ya Allah, kok itu pertama Al-Ikhlas yang nggak pernah saya, La ilaha illallah saya nggak pernah tahu. Saya digiring ke sana gitu. Dari logik yang saya pelajarin semua kan keesaan Tuhan gitu. Terus tentang hari kiamat. Dari situ saya takut kok.
Karena kan udah ngomongin soal kiamat nih. Siapa yang nggak mikir kalau sudah yang terakhir ngomong kiamat. Dalam hati saya, gila kali ya saya. Sudah sampai dikasih begitu, udah dikasih logik pemahaman seperti itu gitu. Udah tuh diteguhin lagi sama penglihatan. Kok masih aku bandel misalnya gitu kan. Akhirnya disitulah saya memutuskan syahadat, kalungnya saya copot. Tapi saya sampai ke rumah bohong, kayak bilang kalung itu patah, hilang gitu kan, segala macam. Ya, nah di rumah mulai tuh saya pergumulan, kesulitan saya adalah saya pengen sholat susah kan, tapi kepengen banget tetap sholat gitu. Akhirnya saya pakai selimut gitu pura-pura, tapi aduh mama kedinginan nak, saya ngomong sama anak saya gitu. Mama ini dulu deh ya, mama mau doa. Padahal aku ngomongnya bilang mau doa, cuman memang kepala aku kerudungin sampai full gitu kan. Karena kata temenku kalau niat sholat itu nggak harus ini loh, nggak harus pakai segala macam, bisa di tempat tidur kamu. Yang penting hatinya benar-benar. Termasuk waktu yang di Istiqlal itu aku dengar suara ibu-ibu samar-samar. Itu dia sendirian datang. Ya udahlah biarin lah, yang penting niatnya. Kayaknya salah deh aku waktu itu. Kayaknya aku mungkin ada yang salah deh waktu itu. Aduh, ya ampun, itu bener-bener namanya saking penasaran pengen bisa masuk di situ, aku pengen tahu. Ternyata kan memang saya pas akhirnya saya cari tahu sendiri majelis Mu'alaf Center Indonesia, saya cari-cari tahu, ketemu Bunda Sri Fatimah waktu itu. Ya, saya sempat diajarin ngaji, bahkan dia bilang, ya kamu nggak boleh tinggal bareng sama pasangan kamu lagi karena kamu udah ini kan gitu. Jadi akhirnya saya memang karena dari dulu juga rumah tangga udah nggak ini, ya saya juga makin ini kan, saya memisahkan diri, saya berusaha bermuhasabah untuk saya benar-benar meyakini apa yang saat ini saya percaya gitu. Akhirnya setelah saya yakini, saya jalani, oh tidak sampai di situ saja, Ferguson ternyata. Oh, Ferguson. Orang tua atau apa? Orang tua udah pas waktu keluar itu kan udah kebaca juga, ngecium kalau saya ternyata saya udah muslim. Waktu itu entah kenapa pas waktu ribut-ribut sama keluarga, aku tuh hati aku cuma pengen ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Baru aku rasanya tenang. Nah mungkin aku nggak ngerti ya suara aku apakah kedengaran atau gimana, karena aku pengen ngomong itu pada saat itu gitu. Akhirnya adik aku datang ke kamar nanya saya, yuk emang ini, karena pakai bahasa Palembang ya kan namanya, emang mama, coba bahasa Palembangnya gimana coba? Nggak apa-apa. Emang lah masuk Islam, artinya udah masuk Islam gitu kan. Tapi aku ngomong lah akhirnya apa adanya. Mama udah tahu, mama udah curiga. Ya udah ada rasa ketakutan kan, akhirnya karena ribut juga sama mantan, ribut sama mama semua, akhirnya aku keluar dari rumah. Tujuannya tuh aku nenangin diri sebenarnya niatnya, dan hari ke-7 aku akan balik lagi, aku bilang. Hari ke-7 aku akan balik lagi gitu, setelah hati aku tenang dan memutuskan apa yang aku inginkan gitu kan. Nah akhirnya pas aku balik lagi mereka nggak ada semua, lagi pergi semua. Ya udah, aku yang penting sudah sesuai komitmen, saya sudah pulang ke rumah, saya bawa semua baju, saya pergi tanpa bawa harta apapun. Harta apapun saya tinggalin. Gitu. Saya nggak bawa apapun, benar-benar saya cuman bawa baju saya. Anak maunya tinggal di situ, mau tinggal di rumah lama. Dan sempet ke ini sih, ke doktrin nama mereka lah gitu. Sampai Stella tahu kalau nama anak saya Stella tahu kalau mama muslim gitu. Ini fotonya dia ketakutan lihat agama lu segala macam lah ya, ada sempet omongan-omongan tentang agama Islam yang jelek lah gitu kan. Tapi ya saya bukan soal debat lagi. Di sini masalahnya hati saya sudah percaya bahwa satu-satunya Tuhan itu Esa adalah Allah. Ya udah tinggal ngampunin. Even saya akhirnya menyadari apa makna wudhu itu. Ya wudhu itu untuk bisa menghadap Allah. Ya nggak usah repot-repot sampai Yesus mati itu. Aku sampai memahami hal itu gitu. Sampai aku mengimani hal itu, dan setiap aku sholat pun pada saat baca Al-Fatihah
pada saat habis Al-Fatihah Al-Ikhlas terus, yang tahu aku tuh Al-Ikhlas kan pertama, Al-Ikhlas aja gitu. Tapi ya itu semakin memperkuat dan memperteguh aku, karena setiap sholat itu kan ada maknanya tuh. Pada saat kita sholat yang pertama sekali, pada saat kita habis wudhu, habis itu kita doa iftitah ya kan, habis itu kita Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Ikhlas. Dan yang bikin aku benar-benar terpukau banget tuh ini sih. Aku pikir Rabbi Firli itu hal yang biasa ya, ternyata Rabbi Firli Rabbi Firli warhamni warjburni ya. Maaf kalau kata-katanya masih belum lancar. Itu benar-benar tuh buat aku ternyata Allah itu mau ngangkat derajat kita, mengampuni kita. Maksudnya kan kemarin dulu aku sempat berbahasa roh, nikmatnya sama gitu. Pas waktu sholat itu, kan dulu kan berbahasa roh kalau waktu ternyata sebenarnya apa yang kita rasain itu ketika kita mengalami keintiman dengan Tuhan, bukan kebawa ke perasaan. Pada saat kita tahu makna yang dikasih sama Allah di dalam hidup kita itu loh, bahwa Dia itu Tuhan yang mengasihi, ya kan, yang mengampuni, yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Itu yang buat aku tuh benar-benar tertegun, bahkan sampai ibaratnya pas habis itu kan, habis kita Al-Fatihah, Al-Ikhlas gitu kan, habis itu kita ruku kan. Pas ruku itu kan kita subhanallah. Kalau pas lagi nggak sholat kayaknya ini ya, azimi, tunggu ya, tiba-tiba jadi lupa. Ya, terus maksudnya setelah itu? Pokoknya setiap itu aku menikmati lah, setiap aku kata-kata itu. Ternyata azimi itu kan dengan ruku aku menyembah Allah gitu kan. Habis itu kita ngomong lagi yang pas begini tuh habis ruku. Azimi wasburni. Sami Allahu liman hamidah. Ya, Sami Allahu liman hamidah itu kan artinya aku menyembah Allah. Nah buat aku tuh kayak semua maknanya tuh berarti banget gitu loh kok. Sami Allahu liman hamidah. Baru habis itu kan kita kan Rabbana lakal hamdu. Ya kan, habis itu baru kita turun. Nah itu aku tuh bener-bener kita mengatakan bahwa subhana waktu sujud ya. Ya waktu sujud gitu kan, subhanallah. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu kan artinya kan Allah lebih dari semuanya. Buat saya kan seperti itu gitu loh. Jadi selama ini kan orang nganggep bahwa setiap orang sholat itu tuh artinya ya, mereka tuh cuman ngomong doang. Mereka nggak mikir bahwa itu sebenarnya punya makna. Dan makna itu yang nyentuh hati saya gitu loh. Makna itu setiap kata-kata itu nyentuh hati saya gitu, benar-benar menghidupi diri saya gitu loh. Saya boleh ngerasain itu gitu. Waktu pertama kali sujud ngerasain apa? Pada saat ngerasain sujud. Pas lagi sujud itu ngerasain gimana? Ya Allah itu maha besar gitu kan. Kan setiap itu kan kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya kan, habis itu baru kita lagi kita ngomongkan Allahu Akbar, kita turun lagi kan. Baru habis itu Rabbi Firli warhamni wajbuni warfani warzukni. Ya kan gitu kan. Habis itu kita sujud lagi. Ya itu yang benar-benar maksudnya tuh buat aku dengan susah payah loh aku ngapalin itu maksudnya untuk ngerti itu semua, untuk memahami itu semua gitu loh. Kalau maksudnya ternyata nggak seperti kata-kata orang yang dulu kalau dibilang itu kayak mantra. Kalau zaman dulu kan kayak mantra, ternyata kalau kita meresapi itu semuanya ada maknanya ya buat kita sendiri ya. Dan memang harus ternyata sebenarnya yang saya pelajarin ya, saya pelajarin. Makanya saya pakai buku ini supaya saya juga bisa lihat artinya. Jadi kalau saya cuman sekedar bisa baca Latin dan baca Latinnya doang, saya nggak ngerti artinya kan sia-sia juga gitu loh kok. Saya yakin segala sesuatu itu, dan saya pelajarin lagi kenapa harus ada bahasa Arab. Ya kan? Kenapa kita harus belajar ngaji? Terus ada Latinnya yang kita baca. Saya baru mempelajari lagi kok. Yang saya terima adalah, bayangin ya kalau itu diterjemahin ke dalam bahasa. Nggak ada bahasa ibunya. Ya kan? Betul.
kita ngebisikin orangnya yang belakang belum tentu sama. Iya, betul. Ya kan? Iya. Jadi memang bahasa ibu itu ada untuk melengkapi bahwa makna Indonesia ini nggak akan jauh dari sini gitu loh. Itu yang aku imanin kok. Yang aku benar-benar belajar. Jadi keabsahannya, keabsolutannya itu nggak akan berubah. Itu yang benar-benar aku dapetin. Makanya aku yakin bahwa aku jalanin ini adalah benar gitu. Nah, nggak semua orang kan bisa terima itu kok, keadaan aku. Dan pada saat aku puasa Senin Kemis, aku dapat ujian. Wes, udah puasa Senin Kemis ya? Iya. Waktu itu aku belajar untuk berpuasa Senin. Tiba-tiba aku ketemu klien. Ditanya. Makan apa? Kan waktu itu kan, Sinta, come on, please, gitu kan. Maksudnya diajak makan kan. Waktu itu ketemu orang prinsipal lah waktu itu. Terus, no, I'm fasting. Saya bilang gitu kan, lagi puasa gitu. Habis itu, oh, what is your religion? Duk. Itu bener-bener baru mulai, udah dicobain gitu. Terus habis itu datang teman aku ini, oh dia mah Kristen. Kan baru dikasih parsel Natal kemarin. Pas waktu yang kemarin itu kan. Habis itu, ya Allah, aku harus jawab apa? Di situ berkecamuk nih. Berkecamuk. Karena yang ini udah nyeplos, udahlah, aku ngomong deh, I'm Christian. Akhirnya aku ngomong gitu kan. Itu nggak bisa tidur aku kok sampai malam. Sampai akhirnya aku mandi besar, aku kalimat syahadat lagi. Dan aku ngomong nih sama Bunda Sri Fatimah, gak apa-apa Sinta, kamu sabar. Itu karena saya tahu itu politis segala macam. Tapi aku tetap gak bisa sekalipun udah dijelasin. Saya akhirnya nelpon teman saya yang bilang, sorry ya, saya udah Kristen. Sorry ya, saya sudah Muslim, saya bilang ke dia. Saya sudah Muslim, saya dari Kristen tuh saya sudah Muslim, saya bilang gitu ke dia. Ke orang prinsipal itu? Prinsipal yang teman saya yang ngomongin saya, dia udah terima ini kok, kata dia gitu kan. Udah saya lewatin nih, wah lega banget kan, kayaknya udah menang nih gitu. Tahu nggak kok yang lebih epic lagi? Saya puasa nih, nggak berapa lama kemudian saya puasa Kamis. Ketemu sama Big Boss, ibarat kata tuh kalau orang bilang tuh raja terakhir yang menentukan saya akan terus atau tidak bekerja kan gitu kan. Dari dulu dia tahu saya Kristen yang taat, saya itu pendoa gitu-gitulah. Even dia tahu kalau setiap misalnya lagi bisnis trip, saya itu jam 4 pagi bisa saat teduh, yang lain belum bangun saya udah doa gitu. Dia bilang, Sin kamu pasti kangen kan ya, kita develop perusahaan ini nanti kita hire orang-orang yang Kristen, yang fresh graduated aja supaya gajinya nggak banyak. Nanti kamu udah, selain itu kamu bisa ngadain doa dan yang lainnya. Ya kan kita sebagai Kristen gitu kan Sin. Ini kok tumben ya bos saya ngomong gitu. Biasanya aku antusias, aku yang lebih berapi-api tuh kalau yang ngomong. Ini kemarin itu tuh kayak aku diem. Cuman satu agak naik level nih. Jangan sampai kamu nyebut I'm Christian gitu ya. Aku adalah Islam, aku adalah Muslim gitu kan. Tapi saya iyain kata-kata dia. Meskipun saya nggak mengaku saya gelisah lagi kok hati saya. Hati saya gelisah. Aduh ya Allah, enggak. Nah sampai mau maghrib itu hati saya terus gelisah sampai saya badannya tuh panas gitu kan. Akhirnya saya ngobrol karena kata teman saya, Allah tuh deket kok, deket sedekat urat nadi gitu. Tinggal ngomong aja, nggak dia tuh selalu ada, tinggal ngomong gitu. Akhirnya ya Allah, kalau emang Allah minta Sinta ngaku, nggak peduli, saya percaya, aku percaya ya Allah bahwa yang namanya rezeki, yang namanya semuanya itu dari Allah, aku nggak usah takut gitu kan. Dan dengan resiko saya nggak akan kerja lagi tuh. Saya sudah siap aja gitu loh. Saya udah siap aja gitu. Dan akhirnya kalau saya WA dibales langsung sama bos saya langsung telepon dan saya ngaku kalau saya Islam. Terus? Tapi kalau ternyata enggak, berarti saya nggak apa-apa ya Allah, kayak ngobrol gitu, nggak apa-apa ya Allah, saya itu ketemuin di waktu yang tepat, saya ngomong gitu. Tahu nggak kok, itu langsung dibales lagi kok, aduh. Balasnya apa? Dibales, yes. Saya bilang, Pak, saya izin telepon ya, langsung balas. Iya nggak apa-apa sih, oke, dia yang langsung nelfon aku. Habis itu nggak berapa lama udah dibales, dia langsung nelfon. Ya udah, itu tepat sebelum maghrib, sebelum buka puasa kan maghrib.
aku apa namanya tuh ngaku kalau Pak maaf ya sebenarnya saya sudah